Salam saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Amin saudara-saudara. Karena Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Kita merasakan cinta kasih-Nya bagi saudara dan saya. Sampai saat ini kita menghirup udara yang segar yang datangnya dari Tuhan. Dan saya pribadi senang boleh bertemu lagi pada pelajaran rohani, pelajaran Alkitab, pelajaran yang kedua. Saya pribadi berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah membuka channel saya. Dan pada pelajaran yang pertama kita sudah belajar bersama-sama. Dan saya berterima kasih juga karena saudara-saudara sudah bagikan pelajaran yang pertama kepada teman-teman kita. Dan saudara-saudara, saya berharap pada pelajaran yang kedua ini saudara-saudara akan bagikan lebih banyak lagi ke teman-teman kita. Dan kita boleh belajar bersama-sama, menambah pengetahuan rohani kita kepada Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Lere Bulan Longdong, saya akan menuntun pelajaran ini. Sebelumnya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kami boleh ada lagi pada minggu yang kedua, pada pelajaran Alkitab yang kedua. Hamba-Mu akan menuntun pelajaran ini. Bapa karuniakan kuasa Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini. Dan firman akan memberikan kekuatan bagi kami semua. Bagi saudara-saudara kekasih akan membuka channel ini, Tuhan juga karuniakan Roh Kudus bagi kami, sehingga kami dituntun untuk mengerti maksud Tuhan ketika kami mempelajari firman Tuhan. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada ayat-ayat penting yang perlu kita akan bacakan di rumah sepanjang minggu ini. Di dalam Markus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, Kisah pasal 4 ayat 1 sampai ayat 20, 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Galatia pasal 2 ayat 20 dan Kisah 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Itulah ayat-ayat penting yang perlu saudara-saudara kita akan bacakan di rumah sepanjang minggu ini. Judul pelajaran kita pada minggu ini adalah kesaksian yang menyenangkan, kuasa kesaksian pribadi. Ayat tema terdapat di dalam Kisah 4 ayat yang ke-20, firman Tuhan. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Petrus dan Yohanes tidak perlu berunding karena keduanya digerakkan oleh Roh Kudus. Dan mereka menjawab dengan sehati, manakah yang benar di hadapan Allah? Yang kepadanya kamu dan kami harus bertanggung jawab. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Silahkan kamu putuskan sendiri. Saudara-saudara, pernyataan rohani yang sangat luar biasa. Ada dua hal yang Petrus dan Yohanes yakini, bahkan mengatakan bahwa mereka akan tetap memberitakan Injil apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah ini karena perintah Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Petrus dan Yohanes mengatakan, kamu memerintahkan kami untuk tidak memberitakan Injil, sedangkan ia memerintahkan kami untuk mengabarkannya. Dan ia percayakan tugas itu kepada kami dan menuntut kesetiaan kami untuk melaksanakannya. Saudara-saudaraku yang kasih, yang kedua adalah kesaksian hati nurani kami. Petrus dan Yohanes mengatakan pernyataan ini kepada orang-orang pada waktu itu adalah seandainya keduanya tidak menerima perintah langsung dari sorga untuk memberitakan ajaran Kristus,
mereka tidak akan berbicara di depan umum. Tetapi saudara-saudara, ini yang mereka katakan. Karena kasih Yesus yang mendorong kami untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Sangat luar biasa saudara-saudara, pernyataan-pernyataan rohani yang disampaikan oleh dua rasul Tuhan Yesus ini bagi saudara dan saya. Dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-20, saudara-saudara, kita melihat ada Dekapolis. Kata Yunani ini berarti 10 kota. Ini merupakan satu konfederasi kembali sejak zaman Alexander Agung. Dan Dekapolis ini terletak di sebelah utara dari Perea dan timur dari Laut Galilea. Daerah ini adalah surga dari budaya Helenistik. Yesus katakan kepada orang yang telah sembuh dari kerasukan setan ini untuk pulang ke kampungnya dan memberitakan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan kepadanya. Dan rupanya saudara-saudara, ia melakukan hal ini dengan senang hati. Di dalam ayat yang ke-20. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, inti dari Injil adalah mengembalikan manusia yang rusak karena dosa kepada keutuhan yang diciptakan oleh Kristus. Dan sebagai saksi-saksi Kristus, kita harus memberitakan apa yang kita ketahui, apa yang telah kita lihat dan dengar serta rasakan. Jika kita mengikuti Yesus, maka saudara-saudara, kita mempunyai langkah demi langkah dan kita mempunyai sesuatu yang benar yang menceritakan mengenai jalan yang melaluinya Yesus telah memimpin kita. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita dapat menjadi saksi tentang apa yang kita ketahui mengenai anugerah Kristus. Dan inilah saksi yang Allah gunakan, yang tidak mungkin yang diubahkan oleh anugerahnya untuk membuat perbedaan di dunia kita ini. Di dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 366. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa kesamaan Yohanes dan Paulus di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dan Galatia 2 ayat 20. Yohanes dan Paulus memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Namun mereka berdua bertemu dengan Yesus secara pribadi. Pengalaman mereka dengan Yesus bukan terjadi pada titik tertentu, tetapi berkelanjutan setiap hari dengan Yesus dalam sukacita kasih-Nya dan dalam terang kebenarannya. Pelajaran bagi kita saudara-saudara, masing-masing kita harus setiap hari bertobat dan tidak perlu dipertobatkan karena kita sejak dulu sudah mengetahui ajaran kebenaran kitab suci yang menuntun kepada keselamatan. Dan ada kuasa jika kita sungguh-sungguh mau bersaksi tentang Yesus. Paulus bisa bersaksi di hadapan Agripa, raja terakhir pada garis raja-raja Yahudi. Dan saudara-saudara yang kasih, kesaksian ini di rumah Herodes. Agripa mengaku ia seorang Yahudi, tetapi dalam hatinya dia seorang Romawi. Di dalam Bible Commentary volume 6 halaman 436. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesaksian Paulus tentang bagaimana Yesus mengubah hidupnya memiliki dampak yang besar pada raja ateis ini. Dan kesaksian kehidupan yang benar-benar bertobat memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap orang lain. Bahkan raja ateis sekalipun diubah oleh anugerah dan ia dapat mengerti tentang arti mengenal Yesus yang menebus
dengan darahnya. Sangat luar biasa saudara-saudara. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus bersaksi secara pribadi? Karena saudara-saudara kita sadari, kita ini adalah orang Kristen, pengikut Kristus, ikut kebenaran kitab suci, dan ajarkan kebenaran yang sesungguhnya. Kita harus meyakinkan orang lain tentang kebenaran kitab suci. Dan kita harus memperkenalkan kepada orang lain apa yang kita rasakan dalam mempraktekkan kehidupan kekristenan, yaitu menyatakan rasa salah ketika kita berusaha untuk membalikan kebenaran kitab suci kepada orang lain. Dan menyatakan kedamaian, belas kasihan, pengampunan, kekuatan, harapan, dan sukacita yang kita telah temukan dalam karunia kehidupan kekal yang Yesus tawarkan bagi saudara dan saya dengan cuma-cuma. Juru selamat saudara-saudara akan melunakkan hati yang keras atau menghancurkan lapisan keduniawian dan kasih akan diri sendiri jika kita saat ini berkomitmen untuk percaya kepada Yesus dan menuruti hukum-hukumnya yang tertulis di dalam kitab suci. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan demikian, ketika kita akan berkomitmen untuk bersaksi secara pribadi, maka saudara-saudara, marilah kita menyatakan kebenaran, kitab suci kepada saudara-saudara kita, sehingga kita semua dituntun untuk lebih dekat dengan kebenaran firman Tuhan, dan untuk kita semua dituntun untuk mengikuti jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah Yesus Kristus, karena dia sanggup menyelamatkan semua orang yang percaya dan menuruti akan perintah-perintahnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas waktu yang indah. Kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk mempelajari firman Tuhan. Bapa di surga menyadari kami manusia yang penuh keterbatasan. Hamba mohon kiranya Roh Kudus akan mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini, sehingga menjadi berkat rohani bagi kami, dan kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa bagi saudara-saudara kasih kami yang akan membuka channel ini untuk kami belajar bersama-sama. Bapa, kiranya karuniakan Roh Kudus bagi kami, sehingga kami dituntun untuk boleh mengerti akan maksud Tuhan ketika kami mempelajari firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pemimpin organisasi gerejamu di muka bumi ini. Hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin organisasi ini. Tuhan karuniakan hikmat, akal budi, kepintaran, ketabahan, kesehatan, kekuatan. Sehingga dalam tugas pelayanan mereka lakukan dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan, memberikan motivasi rohani bagi umat-umat Tuhan, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan, memberikan motivasi kepada umat-umat Tuhan untuk tetap mereka setia dalam membantu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan ini cepat selesai, Tuhan datang dan selamatkan kami masuk dalam kerajaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa di surga, sementara ini juga kami bergumul untuk virus yang mematikan, virus corona. Kami tetap menunggu waktunya Tuhan. Ajarlah kami untuk kami tabah dan setia menunggu waktunya Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan lepaskan kami dari pergumulan ini. Tuhan bebaskan kami, sehingga kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya, menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang menghadapi pergumulan yang sama, virus corona ini. Tuhan akan sanggupkan kami semua. Kami sebagai masyarakat, Tuhan sanggupkan kami, sehingga kami boleh mengikuti apa anjuran dari pemerintah. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama jajarannya, dan Tuhan berkati juga pemerintahan sampai yang ke tingkat bawah, yaitu tingkat desa-desa. Tuhan karuniakan hikmat, akal budi surga, sehingga mereka dimampukan juga untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa juga pada saat ini untuk saudara-saudara kasih kami dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami tidak tahu apa yang mereka derita.
Hanya Tuhanlah yang mengetahui sakit penyakit yang mereka derita. Bapa, kiranya angkat beban penderitaan mereka, karuniakan roh sukacita, karuniakan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka sehat prima. Mereka akan berkomitmen untuk setia pada Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah dengar jawab doa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.